Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi kabar baik buat rekan-rekan semua. Ini langsung dari Mempan RB teman-teman ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada sara-sara berisik, abaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, informasi pertama yang akan admin bagikan buat rekan-rekan semua dari BKN dulu. Nah, di sini admin akan bagikan atau teman-teman bisa lihat di sini ada 43.814 yang sudah dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya ada yang sering kali bertanya di kolom komentar channel ini terkait rekan-rekan yang ingin mendaftar P3K. Oke, jadi admin akan bagikan langsung informasi dari BKN ya. Nah, ini 4 hari yang lalu. Oke, kita lihat bersama-sama. Seleksi P3K 2024 belum dibuka, teman-teman ya. Nah, selanjutnya, di sini yang perlu teman-teman pahami, buat yang mau melamar formasi P3K tetapi sudah bikin akun di portal SSCISN ya, di portal SSCISN, pastikan tidak sampai submit atau resume agar bisa melamar saat pendaftaran P3K dibuka. Nah, karena banyak sekali rekan-rekan kita yang khawatir terkait pendaftaran ini ya, mereka itu mencoba-coba membuka dan bahkan membuat akun ya di portal SSCSN. Dan di sini jika mereka atau kalian ingin ikut P3K, pastikan tidak sampai submit. Nah, kalau memang ingin mendaftar P3K. Nah, ini yang perlu dipahami teman-teman ya. Hati-hati. Jika P3K aktif melamar CPNS wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau pejabat yang bersangkutan ya di instansi. Jelas teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke Mempan. Nah, ini informasi di hari ini Kemenpan RB minta honorer ikut pendaftaran P3K 2024. Jadi di sini ada memang permintaan dari Mempan agar rekan-rekan honorer ikut pendaftaran P3K. Dan di sini dikatakan bahwa semua dapat NIP aparatur sipil negara. Nah, ini informasinya 31 Agustus teman-teman ya. Oke, kita simak bersama-sama. Kemenpan RB meminta honorer ikut pendaftaran P3K 2024. Nah, semua honorer dengan kriteria masa pengabdian, ingat ya, semua honorer dengan masa pengabdian tanpa putus minimal 2 tahun, baik yang masuk pendataan maupun yang tercecer alias yang tidak masuk dalam database, diharapkan ikut P3K. Mereka semuanya akan diangkat P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai. Itu karena per Januari 2025 tidak ada lagi namanya honorer. Tidak ada lagi pegawai tidak tetap. Tidak ada lagi guru tidak tetap. Non aparatur sipil negara alias non ASN. Tidak ada lagi teman-teman ya. Status kepegawaian hanya ada PNS dan P3K. Nah, pemerintah daerah pun dilarang keras untuk merekrut honorer baru. Honorer di semua instansi, ayo mendaftar P3K 2024. Nah, ini ada ajakan ya. Ayo mendaftar P3K 2024 yang tidak lama lagi akan dibuka. Jangan sampai tidak daftar. Nah, ini disampaikan oleh Pak Abah pada hari Sabtu ya, tanggal 31 Agustus kepada media. Dia menambahkan sesuai kesepakatan pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI. Nah, ini disampaikan lagi pada rapat kerja 28 Agustus, honorer akan diselesaikan tahun ini. Pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi agar honorer bisa diselesaikan. Abah mengungkapkan tahun ini formasi P3K yang tersedia ada 1,2 juta. Nah, dari jumlah tersebut ada sebanyak 800.000 untuk pemerintah daerah. Selanjutnya, sebenarnya kuota kebutuhan P3K 2024 sebanyak 2,3. Namun, yang diusulkan hanya 800.000 karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Oleh karena itu, ujar Abah, Kemenpan RB telah menetapkan formasinya sesuai usulan Pemda. Hampir seluruh usulannya disetujui Kemenpan RB dengan harapan target penyelesaian honorer tuntas akhir tahun ini teman-teman ya. Lebih lanjut dikatakan karena kuota tersedia hanya 800.000, maka honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diarahkan ke P3K paruh waktu karena jumlah formasi jauh lebih sedikit dibanding jumlah honorer. Gaji disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Jadi gajinya
disesuaikan dengan yang diterima saat ini. Honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dikerjakan dan diangkat P3K penuh waktu serta paruh waktu. Mereka semuanya diberikan NIP. Lanjut, dikatakan ketika Pemda sudah punya kemampuan untuk mengangkat P3K penuh waktu, maka yang ASN paruh waktu itu dinaikkan statusnya menjadi penuh waktu, tidak perlu tes lagi. Nah, jadi teman-teman memanfaatkan kesempatan ini. Teman-teman itu kalau sudah masuk dalam paruh waktu, oke teman-teman ya, jika sudah masuk paruh waktu maka tanpa tes lagi akan berubah status menjadi penuh waktu. Seleksinya cuma tahun ini ya, pengangkatan P3K paruh waktu ke penuh waktu tidak dites lagi. Oleh karena itu, Abah mendorong honorer untuk ikut seleksi P3K 2024 dan memanfaatkan kesempatan yang dibuka pemerintah tahun ini. Nah, ini ya, jadi memang rekan-rekan itu didorong. Mungkin ini salah satu alasan kenapa diberikan atau disampaikan suatu pernyataan honorer diselesaikan di tahun 2024. Nah, ketika pendaftaran P3K dibuka, silahkan honorer minimal. Ini, jadi minimalnya itu 2 tahun bekerja melamar agar bisa diselesaikan pemerintah menjadi ASN P3K di tahun ini. Jadi rekan-rekan yang baru 1 tahun, ini tidak masuk kriteria ya. Dia itu minimalnya 2 tahun. Minimal 2 tahun bekerja atau sudah 4 semester mengajar begitu, baru mereka bisa dikategorikan masuk dalam seleksi P3K yang memang tidak termasuk atau tidak masuk dalam database BKN. Jadi ini yang ada di instansi pemerintah teman-teman ya, yang di swasta tidak. Karena kalau yang di swasta itu hanya yang P1 boleh daftar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi terkait rekan-rekan yang sudah buat akun, bahkan sudah coba-coba pilih formasi, jangan selesaikan pendaftarannya jika memang ingin mendaftar P3K. Dan rekan-rekan yang ada di instansi pemerintah, baik yang masuk database maupun yang tidak, dengan catatan memiliki masa kerja minimal 2 tahun ini, siap-siap pendaftaran, karena Pak Abah sendiri mengatakan bahwa tidak lama lagi akan dibuka ya. Di menit sebelumnya sudah disampaikan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.